Hai semuanya, selamat datang di Fakultas Hukum Kampus Merah Putih Untak Surabaya. Namaku Clara dan hari ini aku akan memperkenalkan ke kalian program studi Sarjana Ilmu Hukum Untak Surabaya. Tujuan yang pertama adalah untuk menghasilkan lulusan program studi ilmu hukum yang profesional dalam kajian bidang ilmu hukum yang berbasis nilai dan karakter bangsa. Tujuan yang kedua, menghasilkan lulusan program studi ilmu hukum yang mampu melakukan penelitian akademik maupun profesional di bidang hukum guna memecahkan permasalahan hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tujuan yang ketiga adalah menghasilkan lulusan program studi ilmu hukum yang mampu mengamalkan ilmunya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dan layanan profesi di bidang hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang terakhir adalah meningkatnya jejaring kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun lembaga masyarakat, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan revenue generating activities. Dan ada beberapa profil lulusan. Yang pertama adalah penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara, mediator, arbiter, dan kurator. Yang kedua adalah penyusun dokumen hukum atau bisa juga disebut dengan legal drafter, yaitu kontrak drafter, dan legislative drafter. Profil yang ketiga ada konsultan hukum atau legal konsultan, yaitu jasa hukum non-litigasi, HRD, dan in-house lawyer. Yang keempat ada analis hukum, yaitu analis kebijakan, analis perundang-undangan, dan analis HKI. Yang kelima ada auditor hukum, dan keenam adalah peneliti hukum, yaitu asisten peneliti dan peneliti. SKS lulus 148 SKS yang dapat ditempuh dengan waktu 3,5 tahun. Metode pembelajaran yang bersifat student-centered learning baik berupa problem-based, case-based approach, atau team-based project, tersedia juga kelas sore bagi yang bekerja. Perkuliahan dilakukan secara online dengan platform khusus yang dimiliki Untak dan tersambungan langsung dengan Kemendikbud yaitu e-learning Untak atau bisa juga disebut dengan Elitak. Dan juga telah menerapkan kurikulum kampus merdeka dengan bentuk kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada pertukaran pelajar, kedua magang, ketiga proyek di desa atau KKN tematik, keempat riset, kelima studi independen, keenam proyek kemanusiaan, dan ketujuh adalah kampus mengajar. Nah, yang terakhir ada beberapa prestasi dari program studi Sarjana Ilmu Hukum Untak Surabaya. Yang pertama ada puluhan mahasiswa telah lolos program kampus merdeka, baik pertukaran pelajar, kampus mengajar, studi independen, dan KMMI. Prestasi yang kedua adalah program studi menjalankan hibah MBKM dengan subsidi uang kuliah, transportasi, biaya rapid, dan swab. Prestasi yang ketiga, banyak sekali prestasi akademik seperti mahasiswa menjadi presenter di International Conference, mahasiswa diterima artikelnya di jurnal internasional dan jurnal nasional berreputasi, menjuarai lomba debat tingkat regional dan nasional, dan menulis buku dan karya ilmiah. Nah, prestasi yang terakhir adalah mahasiswa memiliki prestasi non-akademik seperti meraih medali emas pada cabur panah, gulat, dan lainnya. Sekian perkenalan singkat tentang program studi Sarjana Ilmu Hukum Untak Surabaya. Clara tunggu kalian jadi bagian dari Kampus Merah Putih ya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silahkan hubungin kontak di bawah ini ya. Halo, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Atma Ana Salsabila, perwakilan dari Universitas 17 Agustus 45 Surabaya dari Fakultas dan Prodi Ilmu Hukum semester 4 mata kuliah Tindak Pidana Khusus. Di sini saya ingin menjelaskan tentang isu yang akan kita bahas dan saya akan mewawancarai teman saya dari teman Untak tentang isu yang akan kita bahas. Halo, selamat sore Kak. Dengan siapa di mana? Iya, dengan saya Alfa Tesalonika. Apa ya? Kebetulan ada isu atau webinar yang akan kita bahas nanti. Kakak ini udah tahu belum ya? Wah, webinar apa tuh? Jadi di sini kita akan membahas tentang kegiatan tindak pidana pencucian uang yang akan kita bahas nantinya. Wah, sepertinya menarik ya. Itu dari fakultas hukum atau dari fakultas mana? Dari Fakultas Hukum itu. Kita dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Wah, sepertinya menarik ya. Itu dari kasus siapa ya, kalau boleh tahu? Nah, nantinya kita akan menjelaskan tentang tokoh yang terlibat dalam pencucian uang dalam bentuk korupsi. Ini udah dari tahun-tahun 2003 sampai tahun kemarin baru berisut dan anehnya ternyata keluarganya mengetahui. Kakaknya udah tahu loh. Wah, belum. Sepertinya menarik juga ya. Makanya nanti harus ikut loh di pembahasan webinar nanti. Wah, kebetulan juga saya dari fakultas hukum
mungkin kemungkinan bisa ikut juga sih ya. Boleh, terima kasih Kak ya. Dan bagi teman-teman atau adik-adik dari sekolah menengah akhir yang ingin mengetahui atau ingin membahas tentang isu-isu yang akan kita bahas nantinya, boleh banget datang di kampus kita di Universitas 17 Agustus 45 Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Sebelum kami mulai tentang materi, perkenalkan, nama saya Bagus Adam Priambodo dengan NIM 13122000236. Perkenalkan, nama saya Hanare Dafairus Salsabila dengan NIM 13122000190. Perkenalkan, saya Dita Nurmayasari dengan NIM 1312200225. Perkenalkan, nama saya Fatesa Wanita Yusuf, NIM 13122000245. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saladiti Apemono, NIM 13122000256. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razal Ariski Kasmarang dengan NIM 13122000285. Halo, perkenalkan, nama saya Atma Ana Salsabila dengan NIM 13122000036. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Bunuha, biasa dipanggil Azik, dengan NIM 13122000085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Ayu. Yang terhormat kepada Ibu Wiwi Afifah, SPI, SHMH, selaku Kabar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku dosen pengampu mata kuliah tindak pidana khusus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini izinkan saya membacakan susunan pada acara siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian materi 1 dan yang kedua. Dan yang terakhir adalah penutup. Sambutan yang akan disampaikan oleh moderator kami persilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Bunuha, biasa dipanggil Azik. Saya di sini sebagai moderator pertama yang akan membahas, yang akan menemani pemateri untuk membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Dan untuk pemateri yang pertama yaitu ada Anda Salsabila, dan untuk pemateri kedua yaitu ada Bagus Adam yang akan menyampaikan materi tentang tindak pidana pencucian uang. Untuk dua pemateri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atma Salsabila dengan NIM 13122000036. Saya akan menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang. Bisa dilanjut? Tindak pidana pencucian uang yaitu merupakan mentransfer, membayarkan, menukarkan, membuat luar negeri, menghibahkan, membelanjakan, menitipkan, menyumbangkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Lanjut. Tujuan dari tindak pidana pencucian uang yaitu menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana. Tindak pidana asal TPPU
dalam pasal 2 ayat 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bisa dilihat di sini sampai 2 slide, nanti di slide selanjutnya masih termasuk dalam pasal 2 ayat 1. Tindak pidana asal TPPU pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan teroris, organisasi teroris atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. Bisa kembali lagi Kak. Di sini yang di N tadi yang ini termasuk dalam yang tadi saya bacakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Lanjut. Fase-fase TPPU memiliki 3 macam. Pertama ada penempatan placement, yang kedua pemisahan atau layering, dan yang ketiga penggabungan atau integration. Lanjut. Saya jelaskan untuk penempatan atau placement ini upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari tindak pidana seperti pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan. Bentuknya ada menukarkan dengan valuta asing, membeli sejumlah instrumen keuangan, misalkan cek atau euro, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Jadi biasanya untuk penempatan atau placement ini dari uang pencucian tadi akan dimasukkan ke dalam bank yang dimana biasanya ditabung ya rata-rata atau digantikan dengan cek atau gitu. Untuk yang kedua ada pemisahan atau layering, yaitu upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Bentuknya mentransfer dana dari satu bank ke bank lain atau antar wilayah negara yang belum diberikan keuntungan atas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah atau melalui shell company. Jadi bisa dikatakan dari yang kedua ini uang dari tindak pidana pencucian tersebut akan dimasukkan ke dalam bank dalam luar negeri supaya tidak tercium. Kedua, yang ketiga ada penggabungan atau integration, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah kemudian dibelanjakan atau diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, digunakan untuk membiayai modal bisnis yang sah ataupun membiayai kembali kegiatan tidak pidana. Bentuknya membeli barang-barang yang berharga bernilai tinggi, membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak pidana. Contohnya dari uang yang sudah dicuci tersebut atau pencucian uang biasanya akan dibelikan barang-barang branded, misalkan ada tas atau sepatu atau semacamnya. Dan hasilnya kalau misalkan dari uang tersebut diberikan barang-barang yang bernilai tinggi supaya tidak dapat dibuang ya, karena biasanya uangnya sudah dibelanjakan. Atau misalkan diberikan properti seperti properti bisnis atau membangun saham dan sebagainya. Tindak pidana pencucian uang ada pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif TPPU, orang yang melakukan proses transaksi pada seluruh tahap TPPU untuk menyembunyikan, menyelamatkan, membangun harta kekayaan atau dana untuk mempersulit pelacakan. Sanksi bagi pelaku aktif TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang melaporkan, mentransfer, mengalihkan dan sebagainya ini akan dipidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak yaitu 10 miliar rupiah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya dengan tindak pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pelaku pasif yaitu pihak yang menerima harta kekayaan atau dana dari TPPU harus memenuhi unsur. Unsurnya adalah mengetahui dan patut menduga adanya tarik dana dari kejahatan atau mengetahui adanya transaksi yang mengarah pada kejahatan. Posisi pelaku pasif dalam hukum pidana, pelaku pasif seringkali menggunakan denial of responsibility atau pelaku menyangkal tanggung jawab dengan mengklaim bahwa perilakunya tidak sengaja atau di luar kendali mereka, seolah-olah posisinya sebagai korban. Posisi pelaku pasif dalam hukum pidana dengan alasan bahwa pelaku pasif tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal atau tidak mengetahui bahwa harta yang diterima merupakan hasil dari tindak pidana. Pelaku pasif membenarkan tindakannya dalam menerima hasil tindak pidana dalam menghindari sanksi hukum. Sanksi hukum perlu diberikan untuk mencegah banyaknya pihak yang secara sengaja ataupun lalai dalam menerima hasil kejahatan dan akan menjadi celah bagi pelaku utama untuk mengalirkan dana hasil tindak pidana secara terus-menerus kepada pelaku pasif. Ini adalah sanksi bagi pelaku pasif tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang menerima, menguasai penempatan, pentransferan, bayaran hingga sumbangan, penitipan dan sebagainya akan dipenjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Baik, untuk slide selanjutnya atau material selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bagus Adam Priyabodo dengan NIM 13122000236 yang akan sebagai mengisi pemateri kedua. Untuk materi selanjutnya tentang menduga adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi yang tidak wajar dan menyimpang dari pola kebiasaan seseorang yang patut diduga dilakukan untuk tujuan ilegal. Untuk ciri-ciri dari transaksi keuangan yaitu yang pertama, tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis. Yang kedua, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan dilakukan secara berulang-ulang di luar batas kewajaran. Untuk yang ketiga, ada aktivitas transaksi di luar kebiasaan dan kewajaran. Di dalam tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah teori pendekatan follow the money. Pendekatan follow the money dalam TPPU yaitu upaya mendahulukan mencari harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Untuk melacak terjadinya transaksi yang dilakukan ke belakang untuk mengetahui sumber dana, maka pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi
yang menerima atau menikmati hasil transaksi seperti pelaku pasif yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Selanjutnya, hasil finansial analisis ini bisa dikatakan sebagai petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana. Pada suatu tindak pidana pencucian uang, penyidik menerima hasil financial analysis dari Financial Intelligence Unit yang di Indonesia disebut sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang dikenal dengan PPATK. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisa transaksi keuangan, kemudian dicarilah pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. Untuk di dalam perkara pidana yang berada yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka untuk tata cara peradilannya untuk menegakkannya menggunakan KUHP, yaitu seperti sistem menurut undang-undang secara negatif, yang mana di dalam KUHP hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jadi di dalam perkara pidana biasa yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur dalam KUHP, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dimana alat bukti yang sah tersebut diatur di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Yang pertama ada keterangan saksi, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga ada surat, yang keempat ada petunjuk, dan yang terakhir ada keterangan terdakwa. Kalau untuk sistem pembuktian secara negatif yang diterapkan di KUHP, itu tidak bisa diterapkan di dalam tindak pidana pencucian uang. Tetapi tindak pidana pencucian uang menggunakan sistem pembuktian secara terbalik, yaitu terdakwa wajib membuktikan di sidang pengadilan bahwa harta kekayaannya yang diperoleh itu merupakan bukan hasil dari tindak pidana. Untuk pembuktian TPPU diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk alat bukti yang sah di dalam sistem pembuktian secara terbalik dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu yang pertama ada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana. Yang kedua yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serba optik dan dokumen. Yang selanjutnya ada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Siapakah PPATK itu? PPATK itu lembaga yang dibentuk oleh Presiden yang bersifat independen yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia. Untuk fungsi PPATK sendiri, yang pertama ada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia. Yang kedua, untuk pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK. Yang ketiga, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Dan yang keempat, ada analisis atau pemeriksaan laporan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Untuk proses hukum tindak pidana pencucian uang,
dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana saja. Jadi untuk di dalam kasus TPPU tidak perlu dibuktikan ya, karena harta yang diperoleh dari tindak pidana asal seperti tindak pidana korupsi atau dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Untuk sumber hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya yang disampaikan oleh dua pemateri kita dan yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ya kita. Untuk kesimpulan dari pemateri pertama dan kedua yaitu tindak pidana pencucian uang, yaitu menempatkan, mentransfer, membayarkan, menukarkan, membawa ke luar negeri, menghibahkan, membelanjakan, menitipkan, menyumbangkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana. TPPU bertujuan menyamakan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, penempatan upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari tindak pidana seperti pemecahan sejumlah besar uang tunai dari jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan. Untuk pemisahan, upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Bentuknya yaitu seperti mentransfer dana dari suatu bank ke bank lain atau antar wilayah atau negara. Yang kedua yaitu memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah atau melalui shell company. Untuk penggabungan, upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah kemudian dibelanjakan atau diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, digunakan untuk membiayai modal bisnis yang sah ataupun membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Bentuknya yaitu membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi, dan yang kedua membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak pidana. Posisi pelaku pasif dalam hukum pidana, pelaku pasif seringkali menggunakan degree of responsibility atau pelaku menyangkal tanggung jawab seolah-olah memposisikan dirinya sebagai korban dengan alasan bahwa pelaku pasif tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal atau mengetahuinya bahwa harta yang diterima merupakan hasil tindak pidana. Pelaku pasif membenarkan tindakannya dalam menerima hasil tindak pidana dan menghindari sanksi hukum. PPATK, lembaga yang dibentuk oleh presiden yang bersifat independen dan bertugas mengkoordinasi pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Proses hukum TPPU untuk dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Baik, untuk cukup dari saya untuk materi pertama dan kedua. Kita kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mungkin ada teman-teman yang ditanyakan yang udah kita taruh di WhatsApp, ya kan, nomor kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan di situ aja. Kita batasi 5 menit. Kalau udah 5 menit, kita bakal ambil beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh pemateri kita. Konsistensi masih tetap menjadi hal yang dipertahankan untuk Surabaya selama tahun 2023, terutama dalam peningkatan kualitas. Menyambut tahun yang baru, yuk kita lihat kembali setahun perjalanan, prestasi, dan semangat dalam Kaleidoskop Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2023. Mengawali tahun 2023, kampus kebanggaan kita, Kampus Merah Putih, berhasil meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, pada Desember 2023 menunjukkan, dari 4.429 perguruan tinggi, masih sekitar 70 perguruan tinggi yang berhasil meraih akreditasi unggul. Untak Surabaya selalu meningkatkan kualitas terbaiknya dalam berbagai aspek, seperti kurikulum, pengajaran, fasilitas, dan penelitian hingga pelayanan kepada mahasiswa. Pada bulan Februari, Untak Surabaya meraih akreditasi unggul sebagai kado awal tahun. Capaian ini tidak mudah. Saya mengapresiasi atas gotong royong dan sinerginya seluruh sivitas akademika Untak Surabaya. Capaian membanggakan ini kemudian disusul dengan berbagai capaian lainnya. Salah satunya, 5 program studi yang juga berhasil meraih akreditasi unggul, yakni akuntansi, psikologi, ilmu hukum, sastra Jepang, dan teknik industri. Untak Surabaya juga meraih penghargaan Gold sebagai perguruan tinggi pelaksana program kompetisi Kampus Merdeka 2023, Liga 2 Regional 1 dari perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia pada Anugerah Diktiristek 2023. Selain itu, Kampus Merah Putih kebanggaan kita juga meraih peringkat 1 dalam implementasi anti korupsi, anti intoleransi, anti kekerasan, dan anti perundungan. Serta peringkat 2 kinerja humas perguruan tinggi terbaik pada gelaran penghargaan Anugerah Kampus Unggulan tahun 2023 LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Mendukung peningkatan kualitas pengajaran dan riset, Untak Surabaya juga menambah 4 guru besar baru di bidang ilmu hukum, ekonomi akuntansi, dan ekonomi manajemen. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat membuat perbedaan yang besar bagi bumi kita. Seluruh sivitas akademika Untak Surabaya secara gotong royong menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui berbagai kegiatan yang terselenggara. Mulai dari pelaksanaan PKKMB, wisuda, hingga kegiatan hibah program Wirausaha Merdeka. Berkat upaya dalam menerapkan program Eko Kampus, Untak Surabaya berhasil menduduki peringkat 47 nasional sebagai the most sustainable university in Indonesia. Sesuai pernyataan rektor tadi, seluruh pencapaian ini tentunya merupakan hasil sinergi dari sivitas akademika Untak Surabaya. Bener nggak? Setuju nggak, Dava? Setuju dong, Ruisa. Selain prestasi kampus, Untak Surabaya juga menorehkan berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik pada tahun 2023. Berprestasi di kancah internasional, 2 dosen Fakultas Psikologi Untak Surabaya wakili Indonesia sebagai pengurus organisasi psikologi ASEAN. Selain itu, 2 dosen berhasil menjadi pemenang inovasi video pembelajaran dari 50 pemenang se-Indonesia. Tak ketinggalan, ada 12 judul hibah penelitian dari Untak Surabaya yang berhasil lolos pendanaan Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek, terdiri dari 3 judul penelitian dan 9 judul pengabdian.
Berkat komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan, salah satu mata kuliah Deep Learning yang digagas oleh dosen Prodi Teknik Informatika, Dr. Fajar Astuti, mendapat apresiasi dan diterima menjadi mata kuliah MBKM di Sbada Indonesia oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Republik Indonesia. Sementara itu, mahasiswa Untak Surabaya meraih lebih dari 115 prestasi akademik dan 188 prestasi non-akademik pada kejuaraan Provinsi Nasional Liga Internasional. Di bidang akademik, beberapa medali di ajang internasional, salah satunya diperoleh 4 tim mahasiswa Untak Surabaya pada kejuaraan internasional Virtual Business Innovation yang diadakan oleh University Teknologi Mara, Malaysia. Selanjutnya, perolehan medali pada ajang internasional bidang non-akademik salah satunya diraih oleh Catur Christian Putra Hadianto dalam kejuaraan Third Navy International Archery Open 2023. Dan Naura Darin Hasan dalam kejuaraan Pencak Silat Bandung Lautan Api International Championship Fall tahun 2023. Tidak hanya menyediakan pendidikan berkualitas, perguruan tinggi juga berkewajiban dalam berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara luas. Sebesar 26,9 miliar rupiah, dana hibah yang diperoleh kampus Merah Putih diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Di bidang penelitian, Untak Surabaya tampil produktif dengan lebih dari 94 penelitian, perolehan 75 hak kekayaan intelektual, serta 3.072 publikasi dan pengelolaan jurnal. Sementara pada kegiatan pengabdian masyarakat, Untak Surabaya menurunkan sebanyak 1.472 mahasiswa dalam melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN yang tersebar di 2 kota, 7 kecamatan, 40 desa, dan 5 RW. Selain Tridharma Perguruan Tinggi, Untak Surabaya juga melakukan berbagai kegiatan pembelajaran sebagai bentuk implementasi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kira-kira berapa ya mahasiswa yang aktif dalam program ini? Di tahun ini, sebanyak 1.599 mahasiswa Untak Surabaya terlibat aktif dalam program MBKM nih, sahabat Merah Putih, melalui 9 bentuk kegiatan pembelajaran. Baik KKN tematik, pertukaran mahasiswa merdeka, kampus mengajar, magang bersertifikat, studi independen, riset, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, dan Indonesian International Student Mobility Awards atau ISMA. Untuk meraih visi menuju internasionalisasi, Untak Surabaya menjalin kerjasama dengan lebih dari 588 perguruan tinggi, instansi pemerintahan, perusahaan, hingga lembaga pendidikan baik dari dalam dan luar negeri, yang menghasilkan berbagai kegiatan sebagai wujud implementasi kerjasama. Misalnya, student exchange, joint research, joint community service, hingga international conference. Proses perolehan prestasi, perkuliahan, serta jalannya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tentu saja terselenggara dengan baik didukung oleh fasilitas kampus yang memadai. Untuk mempermudah pelayanan mahasiswa, Untak Surabaya terus mengembangkan dan meningkatkan fasilitas kampus. Salah satunya pembangunan dari gedung perkantoran pusat atau gedung R.I. Sukonyono ini. Peningkatan kerjasama dan jumlah mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa menginisiasi pembangunan Geraha Sarina. Guest House of Untak Surabaya ini sudah resmi beroperasi sejak diresmikan pada Oktober lalu. Berbicara tentang mahasiswa, di tahun ini Untak Surabaya menyambut 3.174 mahasiswa baru pada giat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Pada saat yang sama, juga melepaskan 2.920 wisudawan Patriot Merah Putih yang siap mengabdi di masyarakat. Sahabat Merah Putih, mari kita rayakan prestasi, kenangan, dan semangat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan kampus kita. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah keberhasilan dan pertumbuhan kampus kebanggaan kita Untak Surabaya.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya ya kan. Di sini kita akan ambil 4 pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan mungkin ada sekarang 50 orang yang sudah bertanya ya kan, kita cuma ambil 4 yang paling terbaik ini. Oke, yang pertama yaitu untuk pemateri pertama itu Mbak Salsabila, yaitu berapa banyak uang yang dipercucikan per tahun di Indonesia. Jadi untuk belum ada data valid tahun ini karena biasanya di Indonesia itu banyak sekali seperti money laundry yang kayak orang skincare itu kan biasanya banyak yang baru rilis ikannya tahu-tahu setahun kemudian uangnya sudah bisa beli rumah, bisa langsung naik haji ya, langsung bisa beli mobil mewah, beli barang branded, itu kan suatu hal yang mencurigakan sebetulnya. Dan bisa dipastikan bahwa itu bisa diduga seperti money laundry. Dan biasanya mereka itu sebagai mitra ya, dan sudah pasti ada pusatnya yang biasanya uangnya ini ditaruh ada orang-orang skincare. Nah saat ini banyak yang biasanya per tahun itu bisa muncul sekitar 10 lebih, dan itu bisa dipastikan karena rata-rata yang saya lihat ini di sosial media kan memang skincare-nya memang betul dipromosikan, namun dalam penjualannya tidak sewah itu, dan klaimnya memang seperti ini, tapi penjualannya saat dia tidak memungkinkan sampai orang itu bisa membeli barang-barang yang semestinya begitu. Terus pada kasus-kasus yang biasanya di TikTok ya misalnya itu pernah disinggung juga kan masalah money laundry yang di orang-orang skincare itu, tapi mereka tidak mau buka jelas dan pasti. Karena memang kan itu suatu hal yang tidak pidana, dan itu termasuk seperti layanan tadi dalam kasus PPP tadi ya, kasus layaning, atau biasanya ada juga yang dimana uangnya sebagian dimasukkan ke dalam bank di luar negeri, karena itu biasanya menghindari dari hukuman pidana. Tapi biasanya lebih sering sih ya yang saya lihat itu uangnya digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri, untuk membeli barang-barang branded, tas Hermes atau sebagainya. Itu kan hal yang tidak wajar, apalagi dalam 10 tahun kurang ya. Terima kasih atas sarannya. Untuk menanyakan yang kedua, ini untuk Mas Adam, yaitu apakah tindak pidana pencucian uang itu dapat berdiri sendiri? Untuk khusus di dalam kasus tindak pidana pencucian uang, dikatakan tindak pidana tersebut itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ibaratnya harus tindak pidana asalnya, sebut saja sebagai badannya ya. Nah, untuk tindak pidana pencucian uang itu disebut sebagai ekor. Jadi tidak bisa dikatakan itu berdiri sendiri. Untuk tindak pidana asalnya itu seperti yang ada di pasal 2 ayat 1 moderator bisa ditampilkan. Nah, sebelumnya
Nah, jadi sekian banyak ini itu termasuk tindak pidana asal atau yang tadi saya sebut sebagai badannya. Jadi untuk tindak pidana pencucian uang itu berasal dari ini semua. Untuk yang di Indonesia sendiri, yang paling sering itu ada di huruf A sama huruf B, korupsi dan penyuapan. Ambilnya saja kita ambil kasus contoh pejabat pajak angkatan laut. Bisa dikatakan pejabat tersebut melakukan korupsi yang bisa dikatakan dalam jumlah yang fantastis. Kemudian untuk fase-fase TPPU-nya pejabat tersebut itu bisa ditransfer ke istrinya, ke anaknya, atau bisa membuat perusahaan sendiri. Jadi bisa dikatakan TPPU itu berasal dari tindak pidana asal yang ada di Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga itu kita kembali lagi ya ke untuk kakak saya kita yang dimana bagaimana kita uang mempengaruhi bisnis. Sangat berpengaruh ya, soalnya itu menguntungkan pejabat tinggi seperti kayak koruptor di mana-mana, dan itu memulihkan bagi penyelidikan untuk tindak pencucian uang itu susah, dan itu biasanya berpengaruh pada kualitas dari uang juga, karena itu kan sudah pasti mengotori gitu ya. Karena pencucian uang ini biasanya uangnya itu kan disimpan di bank atau tidak, biasanya disimpan dalam bank uang ini. Tadi saya katakan soalnya uang tersebut tidak mungkin disimpan dalam jumlah banyak, apalagi karena uang tersebut bukan yang didapatkan secara sah atau dilakukan secara tidak pidana pencucian uang tadi. Kalau misalkan masalah berpengaruh sebenarnya sangat berpengaruh bagi bisnis seperti pejabat tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, mitranya banyak sekali seperti orang skincare ya salah satunya. Tapi tidak hanya itu ya sebetulnya. Tapi yang saya jelaskan dari orang-orang skincare yang biasanya membludak itu kan pasti sudah ada pusatnya. Ada yang memberikan uangnya, ada yang menghubungi semuanya. Jadi di situ tuh pasti sistemnya berputar semuanya. Masalah uang dicuci itu yang sama, kasusnya sama, caranya sama. Namun mereka untuk fase-fasenya tadi kan ada bayarin, ada sebenarnya tadi ya dari 1 sampai 3 itu biasanya dilakukan dari mekanisme. Itu nggak sangat berpengaruh. Terima kasih ya. Untuk yang terakhir dan poin yang terakhir keempat yaitu ditunjukkan untuk tes akam yang dimana jika pelaku pasif menerima uang tetapi pelaku pasif tidak mengetahui dari hasil tindak pidana seperti korupsi, maka pelaku pasif dapat dikenakan sanksi pidana. Kalau untuk pelaku pasifnya itu harus, saya rasa sebagai pelaku pasif itu harus turut menduga yang mana uang yang diterima tadi itu pastinya bukan berasal dari hasil yang besar, karena dalam jumlah besar. Jadi kita tetap waspada, kita semua, teman-teman semua. Kalau kita menerima uang, harusnya kita seperti menduga atau bertanya kepada orang yang memberi uang tersebut itu berasal dari mana gitu. Artinya ya kita sebagai pelaku pasif itu dapat dikenakan sanksi juga. Untuk moderator itu bisa diberikan sanksi pelaku pasif. Untuk pelaku pasif sendiri dapat dikenakan sanksi di pasal 5
yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TBC. Nah, untuk di dalam pasal itu sendiri itu ada unsur setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau diduga. Jadi kita harus menduga ya dari hal tersebut merupakan hasil tindak pidana. Jadi untuk pelaku pasif itu bisa dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ya. Untuk sesi tanya jawab kita dulu sampai di sini, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah ikut berpartisipasi untuk bertanya dan yang sudah tertarik sama tindak pidana pencucian uang. Baik, terima kasih kepada Mas Bagus Sadam dan Mbak Adna Sasabila dan Mas Asik selaku moderator yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan bermanfaat sekali untuk teman-teman yang mengikuti seminar ini. Oke teman-teman, saya Muhammad Rizal-Didia, Pemono NIM 13122002556 selaku MC mewakili rekan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan izin untuk undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih pendapat kalian tentang materi yang udah dijelaskan oleh pemateri kita tentang tindak pidana pencucian uang? Apakah udah cukup? Apakah udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian? Ataukah udah menambah wawasan kalian yang belum tahu tentang tindak pidana pencucian uang? Sudah ya? Kalau sudah, kita pamit undur diri dari kelompok tindak pidana pencucian uang, dan terima kasih banyak-banyaknya untuk para penonton dan untuk para peserta yang sudah mengikuti webinar kita. Ya, dari kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.